Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Dwi Rahayu. Saya dari kelas MBIB dengan NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Secara luas, pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal atau kekuasaan itu dibagi secara teritorial, itu dibagi atas beberapa. Yang pertama, konstitutif, yang kedua, legislatif, yang ketiga, eksekutif, yang keempat, yudikatif, yang kelima, eksaminatif, dan yang terakhir adalah moneter. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal atau kekuasaan dibagi sesuai dengan fungsi tertentu, itu dibagi atas dua, kekuasaan provinsi dan kekuasaan kabupaten atau kota. Nah, dalam pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada pembagian kekuasaan daerah dan ada pembagian kekuasaan pusat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pembagian kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah tersebut. Secara umum, pembagian kekuasaan pusat itu dipimpin oleh pemerintahan pusat. Di dalam pemerintahan pusat sendiri itu dipimpin oleh seorang kepala negara, yaitu presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri dalam melaksanakan tugas negaranya. Nah, pemerintahan pusat itu hanya menangani 6 urusan saja. Yang pertama yaitu politik luar negeri. Politik luar negeri adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lain. Misalnya, hubungan antara Indonesia dengan Amerika dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah pertahanan. Pertahanan yaitu upaya mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan itu adalah upaya untuk menjaga keamanan masyarakat atau apapun itu yang ada di negara tersebut. Yang keempat yaitu justisi. Justisi adalah urusan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Urusan yang berkaitan dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia sendiri. Yang kelima adalah moneter dan fiskal nasional. Moneter dan fiskal nasional itu adalah urusan keuangan suatu negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang terakhir adalah agama. Agama yaitu kepala negara itu mengurusi semua agama yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri itu adalah negara yang mempunyai beraneka ragam agama, dan kepala negara itu mengatur bagaimana agar terciptanya persatuan dan kesatuan yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan daerah. Pembagian kekuasaan daerah itu pada dasarnya dibagi atas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersendiri yaitu dibagi atas pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang di situ terdapat DPRD provinsi. Sedangkan kabupaten atau kota dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang dibantu oleh DPRD kabupaten. Selanjutnya adalah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Yang terakhir adalah desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan itu dipimpin oleh kepala desa dan desa. Semua pemerintahan pusat tersebut mengatur, semua pemerintahan daerah tersebut mengatur semua urusan yang ada di daerah masing-masing. Dengan pemerintahan daerah tersebut berjalan didasarkan atas kekuasaan pusat. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah visi otonomi daerah. Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat merumuskan dalam 3 hal utama yang saling berhubungan, yaitu yang pertama politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama di bidang politik. Mengingat otonomi daerah adalah buah dari kebijakan, desentralisasi, dan demokrasi. Karenanya visi otonomi di bidang politik itu harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang-ruang bagi lahirnya kepala pemerintah yang dipilih secara demokratis, menginginkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, memelihara suatu mekanisme mengambil keputusan yang taat pada asas bertanggung jawab publik. Yang selanjutnya, yang kedua, di bidang ekonomi. Visi otonomi daerah di bidang ekonomi memiliki makna bahwa ekonomi daerah di suatu pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal ke daerah untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dengan ini lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi. Yang kedua, memudahkan proses perizinan usaha. Dan yang terakhir, membangun infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi daerah. Yang selanjutnya, yang terakhir, visi otonomi daerah yang terakhir di bidang sosial dan budaya. Mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Sosial dan budaya ini adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek sosial budaya harus diletakkan secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan berkelanjutan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah. Bagaimana anak-anak, sudah bisa dipahami materi dari presenter? Setelah ini kita akan membahas pertanyaan maupun sanggahan maupun